Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, malam ini saya mencoba untuk memberikan bimbingan kepada saudara bagaimana kita akan melakukan penyusunan hasil penelitian dari data-data lapangan yang sudah kita dapatkan. Baik, langsung saja saudara. Yang pertama adalah kita sudah menyusun proposal penelitian yang sudah diseminarkan pada seminar proposal. Saya mencoba mengambil data proposal dari salah satu mahasiswa. Misalkan judulnya adalah eksplorasi penggunaan metode project based learning untuk internalisasi nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri Kota Probolinggo. Maka ketika kita akan melakukan hasil penelitian kualitatif ini, tentunya yang harus diperhatikan pertama kali adalah pada latar belakang. Latar belakang itu harus memuat fenomenologi, urgensi penelitian, novelty penelitian, gap penelitian, dan kebaharuan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan tidak lupa pula dari latar belakang nanti yang itu akan dimasukkan dalam pendahuluan dalam deskripsi jurnal, harus ada tujuan penelitian. Baik saudara sekalian, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya bahwa tujuan penelitian itu diperoleh dari rumusan masalah. Maka kita lihat rumusan masalahnya di sini yang akan menjadi basis dari tujuan penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana penerapan metode project learning dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 2 Kota Probolinggo. Yang kedua, bagaimana dampak dampak penerapan metode project based learning terhadap proses dan hasil internalisasi nilai-nilai akhlak siswa di SMA Negeri Kota Probolinggo. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa hasil penelitian yang akan kita narasikan adalah tidak boleh lepas dari rumusan masalah atau tujuan dalam penelitian ini. Kalau bisa saya berikan tutorialnya, maka copy saja di sini. Nah, gitu ya. Langsung kita ambil folder baru. Jadi nanti akan kita bahas pada hasil penelitian. Nah, saya kira begini. Hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan. Misalnya begitu ya. Pembahasan. Yang pertama adalah satu, kita akan mendeskripsikan hasil penelitian ini, yaitu penerapan metode project based learning dalam pembelajaran PAI. Itu saja ya. Di SMA Negeri 1 Kota Probolinggo. Kemudian hasil penelitian yang kedua yang akan kita ambil adalah dampak penerapan project based learning terhadap proses dan hasil internalisasi nilai akhlak di SMA Negeri 1 Kota 2 Kota Probolinggo. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara, maka setelah kita mengetahui tujuan penelitian itu, ada dua tujuan penelitian ini sebagai hasil penelitian yang akan kita peroleh. Yang langkah yang pertama adalah kita harus menyusun pedoman interview dari setiap variabel yang sudah kita tentukan, dua variabel ini ya. Saya copy aja, maka agar tidak lepas kita pakai bantuan ChatGPT. Saya berikan aja saudara adalah
seorang peneliti yang expert dalam bidang kualitatif kan, ya. Ini sebagai prompt awalnya. Buatlah pertanyaan interview dari tujuan penelitian ini. Gitu. Saya minta pertanyaan-pertanyaan dalam tujuan penelitian ini. Nah, ini sudah dibagi pertanyaan untuk huruf PAI-nya. Nah, ya. Sudah ada itu. Pertanyaannya adalah bagaimana penerapan metode ya. Ini pertanyaan untuk guru PAI-nya. Ini ada pertanyaan untuk pada siswa. Nah, ini pertanyaan untuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau bidang kurikulum ya. Nah, untuk menjawab dari hasil penelitian pertama itu, Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki pedoman interview. Dan pedoman interview itu harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan kita ambil. Jadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini yang akan ditanyakan adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian siswa, dan guru-guru. Ini kita copy saja. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah Bapak dan Ibu sekalian yang akan ditanyakan kepada kepada siswa, kepada guru PAI, dan kepada kepala sekolah. Oke. Selanjutnya kita eh, lakukan ini ya, lakukan eh, pengambilan data berupa interview di lapangan. Jadi pada hasil penelitian itu harus dideskripsikan adalah hasil interview kita yang kita narasikan, yang kita deskripsikan. Nanti kita bisa eh, juga padankan dengan observasi lapangan dengan data-data di lapangan. Saya coba akan merumuskan hasil interview yang sudah ditetapkan atau dicari tadi di ChatGPT.
Nah, saya coba merumuskan jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi ya. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan itulah yang nanti ditanyakan dan ditulis kembali dengan cukup baik. Kemudian, seluruh jawaban-jawaban itu yang harus kita lakukan adalah kita bisa menarasikan, mendeskripsikan dalam bentuk hasil penelitian. Baik pada variabel yang pertama maupun pada variabel yang kedua nanti. Selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan itu berupa mengkomunikasikan, menarasikan hasil penelitian itu dikaitkan dengan beberapa referensi-referensi yang ada kaitannya dengan hasil data lapangan. Ini masih saya coba buatkan ya hasil interview, misalkan. Nah, saudara-saudara sekalian, misalkan saya mendapatkan, misalkan hasil interviewnya saya deskripsikan seperti ini, ya. Jadi saya sudah mengambil data lapangan, bentuknya adalah seperti ini, hasil interviewnya misalkan ya. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana pemahaman guru PAI terhadap PPL. Jawaban guru PAI-nya, itu kan, saya sebagai guru PAI, saya memahami bahwa dan sebagainya. Kemudian sejak kapan, apa pendorongnya, ini jawabannya dari guru PAI-nya, gitu ya. Kemudian bagaimana pelatihan dan sosialisasinya, ini jawabannya. Proses RPP, KD, dan temanya, ini jawabannya. Nah, kemudian setelah data-data ini kita peroleh, maka salinlah secara keseluruhan ini. Nah, begitu kemudian kita komunikasikan ke ChatGPT yang sudah ada ini. Ya. Misalkan demikian. Buatlah hasil penelitian berdasarkan interview di atas untuk mendapatkan jawaban. Apa jawaban dari rumusan masalah tadi? Harus tuliskan lagi rumusan masalahnya apa. Penerapan ini, gitu ya. Jawaban
penerapan metode project based learning dalam pembelajaran di satu kelompok itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ya, saya coba ini misalkan interviewnya seperti ini. Saya interviewnya sampai di sini ya, misalkan saya hasil interview. Kemudian buatlah hasil penelitian berdasarkan interview di atas menambahkan jawaban penerapan hasil penelitian tersebut terdiri dari 10 paragraf, misalkan ya, paragraf yang dalam setiap paragraf misalkan ada 185 kata ya. Hasil penelitian ini sesuaikan dengan kasih cinta 1 ya. Kemudian kita jadi ini promnya, kemudian promnya ini ya, setelah promnya kemudian kita paste semua jawaban pertanyaan dan jawabannya di sini. Kita minta saja kita lihat seperti apa narasinya. Nah, ini dia meminta model penulisan hasil penelitian murni tanpa subjudul. Nah, kasih aja hasil penelitian murni ya. Ini biasanya tidak semua ChatGPT akan memberikan deskripsi seperti ini. Tapi kalau kita diminta untuk mengkomunikasikan lagi dengan ChatGPT ya kita ikuti dan dibaca. Kemudian apakah kepala sekolah diingatkan sekolah kalian? Iya, sertakan maksudnya nanti sebutkan nanti saya buatkan menggunakan konteks. Ya, gitu ya. Apalagi yang diminta dia gaya penulisan formal penuh ya. Kemudian interpretasi peneliti ya. Buat aja gitu. Dia akan menarasikan saudara sekalian. Ya kan? Nah, sudah. Dia akan mendeskripsikan hasil penelitian kita berdasarkan data-data interview yang sudah kita diperoleh di lapangan. Sudah. Nah, sehingga inilah yang akan kita ambil secara keseluruhan ya. Kita tunggu sampai 10 paragraf. Misalkan sampai 10 paragraf ya. Ya sudah kalau kita copy di 10 paragraf gitu. Tunggu aja sampai 10 paragraf ya.
Baik, sudah selesai. Kita copy secara keseluruhan. Kita masukkan di hasil penelitian tadi. Kita ganti, ya. Kita ganti hasil penelitian. Gitu. Sudah selesai, ya, proses pengambilan datanya. Ini untuk memudahkan kita menarasikan hasil interview yang sudah kita peroleh di lapangan tadi. Paragrafnya kita hilangkan. Ya. Oke, hilangkan. Kemudian seperti ini. Nah, sudah jadi Bapak Ibu sekalian. Nah, hasil penelitian ini tidak perlu kita tambahkan apa namanya? kajian kajian teoritis ya, atau referensi-referensi untuk mendukung hasil penelitian itu nanti pada pembahasan. Nah, setelah ini yang paling bagus adalah kita meminta model. Misalkan buat aja di ChatGPT, buatlah model atau peta konsepnya. Biar dia bisa menggambarkan gambar model dari implementasi PJBL di SMA Negeri 2 itu bagaimana. Ya, dia sudah membuat modelnya gitu. Kalau saya artinya ya kita set peta konsep terkait dengan penerapan PJL dalam pembelajaran PA. Kita minta dibuat gambarnya itu bagaimana. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, mengapa harus kita buat gambarnya, Pak? Agar bisa setelah kita menarasikan cukup panjang tadi, sebanyak 10 paragraf itu, ketika kita membuat peta konsep atau gambarnya, seorang membaca dari jurnal saudara sudah bisa menginterpretasikan bahwa seperti ini loh model penerapan PJBL dalam pelajaran PAI. Gitu. Sehingga ketika dia membaca dan melihat gambarnya, harapannya adalah pemahamannya lebih jelas, lebih konkret. Nah, kita tunggu saja ya.
Sudah ya? Nah, ini modelnya, sudah. Kalau ini nanti biasanya taruh di bawah ini. Gitu ya. Sehingga model-modelnya sudah muncul di sini. Gitu. Sudah, selanjutnya saudara narasikan dampaknya. Kemudian nanti juga sama pertanyaannya. Yang pada bagian ini saudara silahkan membuat pertanyaan interview. Baru yang ketiga adalah pembahasan. Pembahasan. Pembahasannya ini ya, pembahasan. Nah, pembahasan ini dikaitkan dengan teori. Nah, saudara, pembahasan juga bisa minta bantuan ChatGPT nanti misalkan buatlah 5 paragraf pembahasan kaitkan dengan si. Misalkan begitu ya. Jadi pembahasan itu dia akan membahas hasil penelitian kita yang dikaitkan dengan beberapa pendapat. Misalkan penerapan Pojel PJBL di SMA Negeri 2 Kota Probolinggo relevansi kuat dengan teori konstruktivisme yang menempatkan siswa sebagai proses belajar. Guru menerapkan tahapan ini sesuai dengan yang dikembangkan oleh ini gitu ya. Thomas yang menekankan keaktifan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wina dan sebagainya. Nah, data-data ini ketika dikomparasikan seperti ini, saudara nanti juga bisa mengkomunikasikan, mendeskripsikan lewat setelah ini saya coba ini ya, saya masukkan di pembahasan begitu. Ya. Saya pembahasan, saya taruh ya, pembahasannya, saya taruh di sini begitu, memberikan kemudahan. Selanjutnya, saudara dari pembahasan ini nanti komunikasikan kembali dengan sketch IA, gitu ya. Ini juga komunikasikan dengan sketch ini, gitu ya. Karena kalau di ChatGPT kadang-kadang referensinya tidak cukup lengkap. Baru setelah itu saudara minta bantuan lagi penutup, kemudian yang terakhir adalah semoga tutorial ini memiliki manfaat bagi saudara semua dan segera saudara melakukan ujian hasil. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.